Kenapa kamu nggak punya perasaan, kata saya. Kamu nggak marah? Aku nggak ngamuk, nggak marah, aku cuma ngomong baik-baik. Tapi dianya nggak mau ngelepas. Kamu hebat. Karena dia bilang, saya cinta sama suami kamu. Saya cinta sama suami kamu. Padahal suami saya udah cerita, saya tuh punya anak, punya istri, ini anak saya, ini istri saya, cerita. Tapi kenapa wanita itu mau jadi yang kedua? Nggak bisa mikir aku. Sebagai perempuan aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku nggak punya laki pun nggak apa-apa. Kalau aku harus merebut orang lain. Saat itu berapa bulannya? 2 bulan. Aku langsung daftar gugat cerai. Habis melahirkan 2 bulan. Enggak, pas ketahuan kan anakku 6 bulan. Oh, 6 bulan. Terus Ketahuan dia nikah 10 bulan. 8 bulan. 8 bulan aku gugat cerai dia. Hmm. Dia bilang, aku tuh juga nggak mau nyerahin kamu, aku nggak mau ngelepas kamu, tapi posisi si pelakor ini lagi hamil. Oke. Dia berjanji kalau misalkan anaknya udah keluar, udah lahir, dia akan ceraikan si pelakor. Suamiku bilang kayak gitu. Aku mikir panjang ya. Seorang wanita punya anak bayi, mikir panjang kan, Miss? Gimana ceritanya? Aku harus bertahan atau melepas? Tapi dipikir lagi, setahun kuat, bismillah. Aku bertahan, cabut gugatan ceraiku. Cabut, bertahan setahun. Setahun aku di Madu. Oke. Dengan semua kebohongan dia. Bertahan demi anak. Aku yang nangis sekarang. Terus? Tapi pas saat itu anaknya udah lahir, dia nggak mau nyerahin. Nggak mau nyerahin si pelakor, nanti katanya. Nanti belum beres, belum selesai semua urusannya. Aku capek. Aku punya perasaan, aku pengen makan enak, tidur nyenyak. Kalau di Madu kan gimana ya? Oke. Udah, posisinya udah nyerah, aku nyerah. Gugat cerai lah. Dan deal, bisa. Habis bisa aku langsung daftar ke Hongkong. Ke Hongkong. Dan rezeki kamu dapat majikan ini, walaupun harus ngelap jendela segitu, makanya kamu tetap ingin bertahan di situ. Oke. Karena Berarti aku tetap akan simpan rahasia ini buat kamu. Jadi aku nggak akan nanyakan pada siapapun. Aku nggak akan komplain sama siapapun. Mungkin Tuhan punya jalan buat kamu dan tujuan kamu mulia untuk cari nafkah buat anakmu semata wayang. iya, sekarang kan baru 1 bulan 2 bulan cerai. Si suami nyesel, minta balik. Dan apakah kamu balik? Nanti orang jodoh saya nggak tahu. Untuk saat ini aku nggak mau. Oke. Karena punya anak, aku juga mikir lagi kalau misalkan nggak mau, beneran nggak mau. Aku takut nanti kalau punya suami baru, suamiku sayang sama anakku. Kalau kamu balik lagi, kira-kira dia akan melakukan hal yang sama lagi nggak? Kalau aku balik lagi, aku juga mikir kayak gitu juga. Untuk saat ini kan nggak mau. Oke, tetap fokus pada pekerjaanmu. Dan aku harap seberapa kuat dia mengganggumu, selagi kamu bisa bertahan, tetap pertahankan dirimu sendiri. Seorang laki-laki banyak uang, 10 wanita tidak cukup. Tapi seorang perempuan banyak uang, 1 laki-laki nggak butuh. Paham? Laki-laki kalau banyak uang, dia itu tergoda sana, tergoda sini, tergoda sana, tergoda sini. Tapi kalau perempuan banyak uang, 1 laki-laki itu nggak butuh. 1 aja nggak butuh gitu loh. Biarin aja, ngurusin anak aja. Saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Itu yang pernah saya rasakan waktu saya cerai sama suami saya dulu. Walaupun pada akhirnya saya balik lagi sama suami saya. Jadi saya ngerasa saya nggak butuh lagi. Saya sudah punya uang, saya bisa bekerja sendiri, anak saya biayai sendiri. Tapi pada akhirnya tetap balik lagi sama suami gitu loh. Iya. Karena memang di antara kita tidak ada pengkhianatan. Jadi karena kita terpisah karena waktu pekerjaan, jadi salah paham. Jadi bukan karena
dia selingkuh, saya selingkuh, itu tidak ada. Jadi cerai balik lagi dengan satu. Kamu tahu? Tahu, baru cuman berapa bulan langsung dinikahin. Maksudnya kenal berapa bulan terus dinikahin gitu? Kamu pacaran bertahun-tahun baru dinikahin. Dia kenal berapa bulan, berarti hebat dia daripada kamu. Iya, karena dia kan ini pelayan minum. Kafe. Oh, itu perempuan pelayan Iya, minuman. nggak bener dia, ceweknya nggak bener. Suamiku kalau orang desa katanya kena kayak gitu. Guna-guna. Ya nggak tahu juga aku, wallahu alam. Aku juga nggak tahu. Pas saya bertahan 1 tahun di madu. Sebentar. 1 tahun di madu. Dia 1 tahun di madu sama suaminya. Jadi kamu tahu dia sudah nikah, itu kamu oke gak? Karena saya lihat anak Dia terima walaupun anakku suaminya menikah baru lagi. 6 bulan. Sedih ya. Itu Sangat lebih dari sedih. aku sedihnya. Sangat sedih. Ya lebih dari aku. Anakku baru 6 bulan, aku tahu suamiku nikah lagi, nikah siri sama orang lain. Aku udah frustasi. 15 hari aku 15 kilo turun, nggak makan, nggak minum. Orang tua Sih, tutupin pintu nih sih. Enggak dengar orang lain sih. aku ya Allah, sedihnya. Ya, aku baru lahir dan aku pas menyusui anakku. Alhamdulillah anakku sehat. Bentar. Jadi kamu banyak sekali cerita. Aku tuh nggak lihat cerita. Soalnya sama-sama perempuan gitu loh, sayang. Sebentar. Lepasin aja maskernya, Dok. Soalnya bukan ngeliatin kamu sih. Ini aku rasa bukan kamu satu orang, tapi dibandingkan dia yang menderita, ternyata kamu lebih menderita jalan hidupmu. Kamu cantik banget tuh. Umur berapa kamu? Aku di paspor 30. Bukan di asli, aku nggak butuh paspormu. 27. 27. Di madu setahun. Dan setiap hari ngeliat suamimu kesana kesini sama perempuan lain. Ya, bohong satu, bohong lagi, semuanya bohong. Aku bertahan. Biar lega cerita wes, biar lega. Soalnya nggak ada orang yang dengerin. Aku bertahan demi anak, Miss. Anakku baru Anakmu cowok cewek? cewek. Aduh, cantik banget pasti kayak kamu. Cewek anak. Bertahan. Aku pas dia nikah 1 bulan ketahuan. Mungkin jalan Allah ya, bahwa dia bukan yang terbaik untuk saya. Oh, jadi dia sudah sama cewek itu 1 bulan, kamu baru tahu? Baru tahu dia nikah. Sudah nikah itu? Nikah siri dia nggak. Tetangga masa kamu nggak dengar, nggak ada yang Ya, tahu, nggak ada yang... nggak ada yang tahu, orang tuanya juga nggak tahu dia nikah sama cewek itu tuh. Cuma bawa 2 orang temennya dari keluarga dia, dari temennya dia. Nggak, ibunya nggak tahu. Alasannya pagi berangkat kerja, sore pulang nganter makanan. Kan saya punya anak kecil ya, nggak bisa pergi. Nganter makanan, mandi, sholat maghrib, berangkat lagi, katanya lembur. Saya percaya aja. Pagi pulang lagi, terus nganterin makanan sarapan, berangkat lagi. Sore pulang, berangkat lagi. Nggak pernah di rumah. Saya tuh percaya karena dia mencari nafkah untuk kita, untuk aku dan anakku. Saya percaya aja, nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Tapi seminggu 2 minggu kok aneh ya, lama-lama. Kenapa biasanya sayang perhatian sama saya, kenapa sekarang enggak? Pas 1 bulan dia nikah, ketahuan. Berarti dia beli makanan, nganterin ke kamu, tapi dia pulang ke perempuan lain. Iya. Saat kamu tahu, perasaanmu seperti apa? Gak tahu, nggak bisa diceritain. Campur aduk. Ngelihat anak, jadinya emosi ada nggak? Kayak orang gila. Setengah sadar, setengah enggak. Malam ketahuan. Paginya saya minta ke rumah si cewek itu, diantarin sama suamiku. Wow, suamimu hebat banget tuh, nggak punya perasaan banget. Harusnya ngalangi kamu, aku masih sayang sama kamu, atau gimana? Karena itu kena. Jadi kamu dianterin ke rumah cewek itu. Terus kamu apa yang kamu lakukan di rumah cewek itu? Ya aku ya
nggak ngapa-ngapain, cuman bilang baik-baik. Mbak, dia tuh punya saya, Ah, punya anak, punya istri, kenapa kamu mau? terus dia bilang apa? Ya saya juga tahu perasaan kamu, katanya, tapi mau gimana lagi, orang sayanya cinta. Wow, sekarang pelakor lebih hebat dari istri saya. Iya. Ngomong kayak gitu? Mbak tolong, anakku masih bayi 6 bulan, masih bayi, masih menyusui. Hanya katanya Pekerjaannya banyak, gajinya besar. Dek situ berapa lama anak PL-nya? 15 bulan. 15 bulan. Jadi intinya kamu kayak gini pun nggak apa-apa. Ini lantai berapa? 13. Lantai 13. Bahaya. Dan ini nggak ada tralisnya loh sayang. nggak Iya, ada. makanya. Aku tuh nggak laporan, Miss. Oh bukan, aku ingat video ini cuman tak simpen aja. Iya. Aku nggak bilang kamu laporan atau enggak. Iya. Kenapa? Kalau aku komplain, aku sekarang nembak majikanmu, kamu di interminute, kamu takut itu kan? Bener nggak? Aku butuh- Kenapa? Karena kamu butuh uang. Jadi aku nggak akan memperlihatkan mukamu, nggak akan memperlihatkan itu. Aku cuma ingin berkata, ada yang salah di sini. Kenapa ada yang salah? Karena kamu butuh uang. Jadi walaupun nggak bener pun kamu membiarkan. Cuman kamu harus hati-hati sayang. Ini bahaya. Ini bukan bercanda. Dan kamu juga sudah taruh di Facebook. Sudah kamu upload di Facebook. Ingat, di Facebook itu sudah kemana-mana. Kamu tidak bisa membatasi Facebook untuk larinya kemana. Paham nggak? Sekarang kamu sudah delete tuh nggak ada gunanya. Orang mungkin sudah ngerekam, udah disebarluaskan. Dan ingat omonganku. Ini pekerjaan bahaya. Tapi lihat kakimu, Dok. Kakimu kepreset sedikit. Iya, benar. Itu tidak bercanda. Aku tahu kamu nggak komplain, aku tahu karena kebutuhan keluargamu di Indonesia, makanya kamu tetap bertahan. Bingung nggak jadinya? Mau komplain nggak bisa komplain aku, soalnya kamu bilang kamu butuh uang, jadi ya sudahlah. Cuman aku lihat dari kakimu, lantai 13 itu saya. Tapi kamu semangatnya jos, nggak apa-apa, nggak usah nangis. Kamu pun nggak akan menyampaikan ini pada keluargamu. Tapi ingat, apa yang kamu udah upload di Facebook itu sudah kemana-mana. Kamu nggak komplain, tapi tujuanmu taruh di Facebook apa coba? Biar orang tahu bahwa kamu itu sebenarnya nelongso. Bener nggak? Kamu sudah punya anak? Punya suami? Diambil tetangga? Gak usah nangis, aku nanya malah nangis. Ketawa. Oh kamu ketawa tapi air matamu netes nggak berhenti. Ini. Suamimu diambil tetangga. Anakmu berapa? 1 baru. Umur? 2 tahun lebih. Mau 3 tahun. Dan kamu ek Taiwan. Jadi kamu berjuang untuk itu. Taiwan berapa lama sayang? 2 tahun. Kenapa cuma 2 tahun? Kerjaannya plus pabrik. Pekerjaan plus pabrik, jadi kamu pulang. Dan suamimu diambil orang. Kamu sebelum ke Taiwan atau sesudah ke Taiwan nikahnya? Aku nikah balik dari Taiwan. Oh, berarti kan masih Dia di Masih rumah. sendiri. masih sendiri, punya uang banyak. Tuh cowok suka sama kamu karena kamu banyak uangnya. Enggak, dianya di Korea. Oh, dianya di Korea. Dulunya. Oh, percintaan antara Korea dan Taiwan. Kayak aku dulu. Enggak, aku Gimana? dari sekolah, pacaran dari Oh, sekolah. dari sekolah. Oh, Pak, teman kamu SMP, SMA. Enggak bareng. Enggak tahu. Pacaran beda sekolah, pacaran. Terus dia ke Korea, kamu ke Taiwan. Iya, merantau Mm-mm. sendiri-sendiri merantau. Pas aku balik, dia cuti nikah. Nikah. Terus aku nggak boleh kerja di rumah. Terus dia kerja. Iya, dia kan di Korea. Terus kok bisa cerai setelah anak cuman baru umur 2 tahun? Dia habis kontrak dari Korea 5 tahun. Pulang punya anak. Baru berapa bulan anak keluar.
diambil orang. Anak keluar diambil orang. Suamiku diambil orang. Diambil orang atau dia mengambil orang? Diambil Diambil maksudnya. orang. Suaminya Suaminya ngegait orang ngegait lain. cewek lain. Oh, oke. Ya, sekolahnya suamimu kan punya uang dan kamu nggak kerja, Iya. kamu kan jelek jadinya. Habis melahirkan kan jelek. Perempuan kan habis melahirkan kan Iya, kalau iya. tidak bisa merawat diri kan jelek. Jadinya ngelihat yang lainnya menis-menis tetanggamu, Enggak tetangga. Tetangga desa. tetangga desa. Dekat malah nggak jauh. Selamat dong. Ya tapi pas aku bertahan karena aku lihat anak baru 6 bulan. Anak baru 6 bulan dia nikah lagi. Nikah siri. Saya nggak tahu. Berarti hubungan mereka sudah lama loh sayang. Enggak baru. Kamu bunting dia hubungan nggak mungkin. Enggak baru saya tahu.